Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi pengelolaan kelas yang dibuat untuk memenuhi tugas pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rika Bardika Ifada dengan NPM 20 1063 10 505, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Singapura Bangsa Karawang, tahun ajaran 2020-2021. Baik, materi pertama adalah pengertian. Pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan, atau dapat dikatakan bahwa manajemen atau pengelolaan merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itu memengaruhi pada penyiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar dan peraturan waktu sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Ini dikutip dari Sunaengsi pada bukunya halaman 15 di tahun 2017. Selanjutnya terdapat konsep pengelolaan kelas merupakan interaksi antar guru dan murid dalam sistem pembelajaran di mana adanya interaksi yang harus dilakukan serta penunjang fasilitas yang dapat mempermudah bagi guru dan murid untuk proses belajar mengajar agar dapat berjalan dengan lancar. Konsep pengelolaan kelas diwujudkan dari tujuan-tujuan yang harus dicapai agar pengelolaan kelas dapat berjalan baik. Tujuan tersebut diantaranya yang pertama adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas, yang kedua menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi wujudnya interaksi, yang ketiga belajar mengajar, yang keempat menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar, yang terakhir membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individu. Selanjutnya terdapat kebijakan. Untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan gairah belajar, meningkatkan prestasi belajar siswa, dan lebih memungkinkan memberikan bimbingan dan bantuan terhadap siswa dalam belajar, diperlukan pengorganisasian kelas yang memadai. Pengorganisasian kelas adalah suatu rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Misalnya, yang pertama, pengaturan penggunaan waktu yang tersedia untuk setiap pelajaran. Yang kedua, pengaturan ruangan dan perabotan pelajaran di kelas agar tercipta suasana yang menggairahkan dalam belajar. Yang terakhir, pengelompokan siswa dalam belajar disesuaikan. Selanjutnya, terdapat hubungan dengan objek yang akan diobservasikan. Karena tujuan pendidikan tak lain adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada, menjadikan manusia yang berkualitas, dan memiliki sumber daya tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan mencapai tujuannya adalah guru dalam pengelolaan atau manajemen kelas. Namun pada kenyataannya guru sendiri masih sering salah dalam memaknai dari pengelolaan kelas yang menyebabkan proses pembelajaran terganggu dan memungkinkan tujuan pendidikan yang diinginkan tidak tercapai. Oleh sebab itu, maka observasi ini dilakukan untuk mengkaji mengenai pengelolaan kelas oleh guru dan diharapkan bisa menjelaskan mengenai pengelolaan kelas itu sendiri. Kali ini kami melakukan observasi di SMAN 1 Cibitung. Hubungan antar pengelolaan kelas dengan objek observasi kami adalah untuk mengetahui tata kelola kelas di sekolah tersebut. Selanjutnya, pengimplementasian pengelolaan kelas dilaksanakan dengan mengobservasi salah satu sekolah menengah atas di Cibitung. Akan saya bacakan profil sekolah tersebut. Nama sekolah SMA 1 Cibitung dengan NPSN 20237985, status sekolah negeri, alamat Jalan Mutiara Raya Perum 3 Villa Mutiara Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan kode pos 17520, nomor telepon 021883651138, situs web http://semanci.sch.id, dengan surel semanciwancibitung@yahoo.com, dan narasumber yang kami wawancarai ialah Ibu Haji Sri Nursanti SAG. Baik, selanjutnya adalah sistem pengelolaan kelas di SMAN 1 Cibitung.
Pengelolaan kelas di SMAN 1 Cibitung terdapat jurusan yaitu IPA dan IPS. Jumlah seluruh kelas yaitu 36 kelas. Jurusan IPA sendiri terdapat 21 kelas yang masing-masing terdiri dari 7 kelas, baik kelas 10, 11, dan 12 IPA. Sedangkan jurusan IPS terdapat 15 yang masing-masing terdiri dari 5 kelas untuk kelas 10, 11, dan 12. Jadi kelas terpenuhi, tidak ada tumpang tindih. Jumlah murid tiap kelas masing-masing terdapat 36 siswa. Fasilitas yang ada di sekolah tersebut ialah yang pertama ada meja kursi guru, meja kursi siswa, alat kebersihan, kipas, dan ventilisasi udara yang baik karena terdapat banyak perpohonan dan ruang terbuka. Sistem pengelolaan kelas di SMAN 1 Cibitung sudah mengacu pada peraturan pendidikan nasional atau sudah sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Selanjutnya terdapat dokumentasi hasil observasi kami. Yang pertama ada papan tulis, kedua meja kursi guru, dan yang terakhir mading. Selanjutnya terdapat ruang kelas di SMAN 1 Cibitung tersebut. Untuk selanjutnya terdapat halaman kelas, pendopo, dan sudah mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, adapun kelemahan, hambatan, dan kekurangan dalam pengelolaan kelas di SMAN 1 Cibitung diantaranya, kelemahan dan hambatannya yaitu yang pertama ada kurangnya komunikasi antar murid dan guru karena mendidik memerlukan sentuhan. Yang kedua, guru yang tidak linear atau tidak sesuai dengan bidang masing-masing, misalnya satu guru mengajar dua mata pelajaran yang berbeda. Dan yang terakhir, sarana yang kurang memadai seperti belum terdapat lab bahasa dan lab IPA yang belum memadai. Kelebihannya yang pertama menjaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini, dan yang terakhir makin menguasai perkembangan iptek. Selanjutnya, guru di SMAN 1 Cibitung selalu mempunyai cara agar murid tetap aktif walaupun proses pembelajaran daring melalui Google Meet atau Zoom. Dengan cara guru mengajar dengan semenarik mungkin agar anak-anak tidak merasa bosan, biasanya dengan menggunakan quizzes, PowerPoint, dan video animasi. Dan biasanya guru lebih memberi kesempatan untuk berpendapat dan berkarya bagi anak muridnya. Narasumber pun berpesan, yaitu Ibu Haji Sri Nursanti SAG, ketika menjadi seorang guru kelas, tidak boleh ada rasa gengsi, geluti semuanya dari hati dan awali semua kegiatan dengan ikhlas dan ibadah. Selanjutnya, terdapat kesimpulan. Pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada penyiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, peraturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar, dan ada 4 fungsi umum yang merupakan ciri pekerjaan guru sebagai pengelola. Yang pertama ada merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan yang terakhir mengawasi. Tindakan pengelolaan kelas seorang guru akan efektif apabila ia dapat mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang sedang dihadapi dan dapat memilih strategi penanggulangannya dengan tepat pula. Secara umum, masalah dalam pengelolaan kelas dibagi dalam 3 kelompok, yaitu masalah individu, masalah kelompok, dan masalah organisasi. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.